Untuk objek pertama kami, di sini kami akan membuat objek berupa meja. Dimulai dengan membuka aplikasi Blender untuk memulai membuat objek. Dimana di sini sudah secara otomatis terbuat satu objek kubus. Lalu, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menggunakan opsi scale untuk mengatur ukuran objek secara fleksibel. Dimana kita perlu membuat objek kubus ini menjadi pipih karena kita akan membuat objek atas meja. Lalu, tarik objek ini memanjang agar bagian permukaan meja menjadi lebih luas. Sebagai berikut. Dan rapikan jika perlu. Kita juga bisa mengatur panjang objek meja yang kita buat dengan mengatur opsi Scale X secara manual dengan mengaturnya melalui input. Contoh di sini kita mengaturnya sebagai 1.5. Di sini kita akan bersiap-siap untuk membuat kaki meja. Agar hal ini bisa dilakukan, kita pertama-tama masuk ke mode Edit Mode, lalu setelah itu membuat beberapa potongan dengan opsi Loop Cut. Untuk membuat loop cut yang simetris, kita bisa menggunakan shortcut. Dan di sini kita akan membuat dua loop cut masing-masing untuk panjang dan lebar dari objek. Jika dirasa sudah rapi, kita bisa masuk ke mode Face dan lalu memilih beberapa permukaan objek untuk kita jadikan sebagai kaki meja. Tekan beberapa titik sekaligus dengan menahan tombol Shift. Lalu di saat beberapa face objek masih aktif, aktifkan fitur Extrude Region dan tarik ke bawah untuk menciptakan objek berupa kaki meja. Di sini, kita bisa membuat beberapa modifikasi untuk memperbagus objek meja yang dibuat. Misal seperti menambahkan beberapa ketebalan di sekitar penyangga meja dan lainnya.
Objek selanjutnya yang bisa kita buat adalah objek berupa kursi. Beberapa kursi. Jadi, kita bisa membuat objek cube baru dan dengan menggunakan scale, atur dudukan kursi menjadi lebih kecil dari ukuran meja agar proporsional. Setelah itu, kita bisa masuk ke mode edit, lalu masuk ke opsi surface, dan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan objek meja, yaitu membuat beberapa loop cut secara simetris pada keempat sisinya. Tujuannya adalah agar kita bisa membuat kaki kursi dan sandaran dari kursi. Setelah itu, dengan menyalakan opsi face, kita mensalak permukaan kursi yang akan digunakan sebagai kaki kursi dan menggunakan opsi extrude region, lalu tarik ke bawah sehingga 4 kaki kursi akan terbentuk. Untuk memperbagus kursi yang kita buat, kita bisa menambahkan beberapa modifikasi yang mirip seperti yang kita lakukan dengan objek meja.
Setelah bagian kaki dan kolong kursi selesai dibuat, di sini kita bisa membuat sandaran kursi dengan mengaktifkan opsi face lagi dan menggunakan extrude region. Tarik ke atas agar objek sandaran kursi tertarik ke atas. Di sini kita juga bisa membuat beberapa modifikasi yang diperlukan sehingga objek kursi menjadi lebih bagus. Setelah itu, kita bisa membuat beberapa kursi yang sama dengan melakukan copy paste terhadap objek kursi yang sebelumnya kita buat dan meletakkannya memutari meja seperti berikut. Kita juga bisa menggunakan opsi rotate untuk merotasi objek agar semua objek kursi tadi menghadap ke meja. Sekarang kita akan membuat sampul buku. Pertama, kita tambahkan dulu objek cube sebagai objek awal dalam pembuatan sampulnya. Lalu, kita tekan FZ untuk men-scale cube agar ukurannya lebih pipi. Lalu kita tekan SX dan SY untuk scale ngatur ukuran buku, yaitu panjang dan lebarnya. Lalu kita pindah ke edit mode dan kita pilih face. Lalu kita
blok 3 sisi, yaitu kanan, kiri, dan depan, dan kita hapus face itu. Lalu dari face select kita pindah ke edge select, lalu kita pilih edge atas dan bawah dari bagian belakang sampul. Lalu kita Ctrl plus B untuk membuat sudut, dan lalu scroll mouse-nya untuk menghaluskan sudutnya. Lalu kita pilih face bagian atas buku dan tekan I. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Dan kita sesuaikan letaknya. Sepertinya tadi terlalu besar. Kita sesuaikan kembali. Oke. Sepertinya ini sudah pas. Lalu kita tekan E untuk menggeser ke dalam bagian di sebelumnya untuk menimbulkan tekstur pada sampul buku. Setelah sampul buku kira-kira sudah jadi, kita akan membuat objek kubus baru. Setelah terbuat, atur posisi agar sama dengan sampul buku. Lalu sesuaikan ukurannya. Atur serapi mungkin. Setelah itu kita bisa menambahkan di sampul buku itu modifier, terus solidify, terus menambahkan offset yaitu untuk volume sampul buku agar lebih bervolume, dan thickness itu untuk ketebalannya. Klik isi dalam buku, lalu masuk ke edit mode untuk merapihkan isi dalam buku yang masih keluar dari sampul buku. Tekan Ctrl B untuk menambah lengkungan agar isi dalam buku bisa masuk ke dalam sampul buku. Setelah kira-kira sudah selesai, kita perlu merapikan sedikit ukurannya agar yang seperti kita inginkan. Lalu pindahkan posisinya ke atas meja. Di sini kita bisa mengubah sekreatif mungkin di mana saja kita ingin meletakkan buku, dan tekan Ctrl C dan V untuk menambah buku.
Untuk posisi, ukuran, dan apapun itu tergantung kreativitas kita, sampai manapun bisa. Langkah terakhir adalah memberikan warna pada objek. Hal ini bisa dilakukan dengan masuk ke object mode, lalu setelah itu klik objek yang ingin diberi warna, yang mana di sini adalah kursi, dan kemudian masuk ke opsi material dan pilih opsi base color, di mana opsi ini adalah opsi untuk merubah warna objek. Namun, pastikan juga untuk mengaktifkan opsi viewport shading, supaya warna objek yang sebenarnya bisa terlihat dengan jelas. Setelahnya, lakukan hal yang sama pada semua objek yang ada dengan warna bebas sesuai kreasi.